Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya was sada was salihin wa jami' amati rasyidin wa jami' awliya ta'ala bi masyariqi ardi wa magharibiha fi barri wa bahri ana makanu khususan sultan ali ashabil qadir al-jilani wa sayyidul naqsabandi wa sayyidul asal asyadili wa sayyidul abbas at-tijani wa sayyidul ad-dasuki sama al-badawi wa Abu Yasid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Asani wa Abu Yasid Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi al-Malik al-Asani wa khususan ila muallif risalah al-Mu'awanah al-Imam Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad al-Hadrami al-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa barakatihim wa anwarihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad fi kitab Risalatul Mu'awanah. Qal faslun wa alayka bi imarati awqatika bi wadha'ifil ibadat hatta la tamurra sa'atun min lailin aw naharin illa wa takunu laka fiha wadhifatun minal khair. Sekarang fasal menerangkan tentang macam mana kita dianjurkan, disuruh untuk menggunakan waktu-waktu kita. Jangan sampai kosong, jangan sampai tersia-sia lewat begitu saja, tak digunakan untuk apa-apa. Kemarin kita pasal yang sebelumnya yaitu tentang masalah memperbaiki hati dulu. Hatinya dibaguskan daripada zahirnya. Setelah itu sekarang baru memperbanyak amalnya. Hatinya ditata dulu, dibaguskan, ditata. Ini lebih penting daripada amal-amal banyak. Yang ini sum'ah, yang ini riya, yang ini gak karena Allah dan sebagainya. Nah, setelah hatinya ditata betul, dibaguskan, sifat-sifat yang jelek-jeleknya dibuang. Kemarin niatnya kalau nak beramal niatnya dibaguskan, terus hatinya dibaguskan, sifat-sifat tercela. Setelah itu baru digas. Apa tuh digas? Gas, yaitu kita habiskan, kita gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita, umur yang Allah gunakan kepada kita untuk diisi dengan kebaikan. Otomatis kalau dah pandai mengatur hati, hatinya juga sudah bagus, otomatis amalnya nanti akan bermutu. Nah, makanya pasalnya pun sama Sayyid Al-Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad ditaruh setelah pasal membaguskan hati dulu. Hati baguskan. Karena yang dilihat tuh hati, bukan amal banyak, hatinya busuk. Nah, sekarang sudah
hatinya sudah dibaguskan, baru kata beliau, wa alaika bi imarati auqatika wa bi wadhaifil ibadat. Wajib bagimu meramaikan waktu-waktumu dengan tugas-tugas ibadah, dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Wajib bagimu. Ini kita nak betul-betul untuk sampai kepada Allah apa tidak? Ini kan Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad kan ingin menuntun kita bagaimana kita ini bisa insyaallah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagimu meramaikan waktu-waktumu dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Hatta la tamurra sa'atun min lailin aw naharin illa wa takun laka fiha wadhifah. Sampai tidaklah terlewat satu saat siang ataupun malam kecuali di situ engkau ada kegiatan ibadah. Tak ada yang nganggur. Habis baca Quran, belajar taklim. Habis taklim baca selawat, penat nolong orang, penat lagi entah apa bersih-bersih masjid. Tak ada waktu terlewat kecuali semuanya ibadah. Jadi istirahat ibadah dengan ibadah. Baca Quran penat, macam dah hampir jenuh nih. Istirahatlah, tutup Quran. Quran tutup, pegang sapu, masjid ini disapu. Istirahat ibadah dengan ibadah. Dah penatlah sapu, balik dulu ke rumah. Sampai di rumah nengok buku agama, baca buku, istirahat, penat. Terus nyambung. Habis itu dakwah, baca buku, penatlah. Dakwahlah kita, entah apa, ngajar-ngajar anak kecil atau apa kemana. Itu semuanya waktu terlewati dengan ibadah. Siang malam. Kenapa orang sekarang, orang itu banyak yang istilahnya gimana ya? Ya lalai atau terjerumus kepada kemaksiatan karena waktu-waktunya tidak diisi dengan ibadah, tidak disibukkan dengan ibadah. Santai duduk. Kemana kita ya malam ni? Tak ada cara nih, free nih. Kan? Mana kita ya? Ayolah ni jom duduklah sini. Tak apa-apa dibikin dia, tak apa. Berangkat dari kosong-kosong. Yuk kita jalan-jalan coastal sana, pergi laut ke mana? Mulai. Itu. Jadi diisi waktu kosong, diisi sesuatu yang tidak punya nilai ibadah. Ini awal daripada nanti tergelincir awal. Lama-lama duduk-duduk entah ngobrol-ngobrol apa, ngerasain orang, ribah orang, dah mulai. Nanti tahu-tahu dia sama dia ngomong banyak. Orang kalau ngomong banyak itu pasti banyak salah. Kalau dia ngomong satu tak banyak salah. 10 kemungkinan di antara 10 kata ini ada kemungkinan kesalahan akan lebih besar. Ketika dia mengucapkan 100 kata yang diucapkan ini kemungkinan akan jauh lebih besar kesalahannya yang menyinggung perasaan orang dan akan lebih banyak. Tambah banyak cakap, tambah banyak masalah. Makanya orang yang paling banyak masalahnya dengan orang lain ini paling banyak cakapnya, ngomong terus tak habis-habis. La ilaha illallah. Diam kenapa? Coba kalau tadi kau diam, mesti orang tak tersinggung. Orang nak dengar apa? Dia mendengar kata hatimu dengan, hati kau bilang gini ya. Mana bisa? Belum. Jadi kalau orang dah gitu dah sifat dah menjadi waliullah. Kalau dah gitu dia tak ngefek, benar nak dihina orang, nak dipuji orang, terserah. Kalau masih orang awam, bagus diam. Minal khair tastaghfiruha biha tastaghriquha biha. Jadi kita isi semua waktu kita nih, kita habiskan semuanya untuk ibadah. Kalau kita pikir, ibadah terus, tak ada berhenti.
Mana tahan. Itulah tadi saya bilang, kita istirahat ibadah dengan ibadah. Karena ibadah ini Allah menciptakan ibadah ini macam-macam. Bukannya namanya ibadah itu sholat tok, selain sholat tak ibadah, tidak. Sholat penat, baca selawat penat, nyangkul-nyangkulnya pinggir keliling masjid nih, berkeringat kan, habis itu mandi, ngajar anak kecil, ibadah semuanya ibadah banyak, belum lagi pergi majelis taklim, baca sendiri tak paham, entah apa, pergi majelis taklim. Mulai dari starter motor sampai ke masjid sampai balik itu ibadah semuanya. Sekarang kita malas lah, nantilah, besoklah. Jadi isinya dia waktu dihilangkan dan begitu saja. Jadi jangan sampai lewat tanpa ada nilai kebaikan. Semua waktu harus dihabiskan untuk ibadah. Fabidzalika tadharu barakatul awqat. Dengan itu nanti baru akan nampak berkahnya waktu itu. Masya Allah. Jadi kita kadang-kadang kita melewati waktu itu, waktu yang tak berkah ada. Jadi kalau waktu itu kita isi dengan kebaikan, ibadah, maka di situ nanti akan ada namanya keberkahan waktu. Ini tidak hidup baru kemarin dah ini cepat, macam tidak ada waktu terlewat. Kita tak punya ngaruh apa-apa di dunia ini, tak ngaruh apa-apa. Kalau berkah, kita hidup 1 tahun, kita ada pengaruh kita nih. Hidup 1 tahun, kita punya pengaruh keluar. Entah tadi kita dakwah, entah kita ngajar, entah kita bantu orang, entah apa. Waktu berkah, ini waktu berkah, waktunya berkah. Kalau tidak, waktu tak berkah diisi dengan macam-macam kemaksiatan. Jadi keberkahan waktu itu akan datang ketika waktu itu diisi, dipenuhi dengan ibadah, dengan berbagai macam ibadah. Kemudian kata beliau, wa hasala faidatul umur, maka akan dapat menghasilkan faidahnya umur. Faidah umurnya apa? Umur kita ini tambah panjang, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak? Setiap hari ibadah terus tak putus. Makanya jangan kita nih mengkerucutkan ibadah itu hanya di dalam masjid. Jangan mengkerucutkan ibadah hanya di dalam masjid. Di luar masjid tak ibadah, tidur, ngerumpi orang, tak bikin apa. Pokoknya ibadah itu di masjid lah. Masuk ke masjid baru ibadah, balik tak ada ibadah. Padahal kita keluar dari masjid ini, keluar dari ibadah menuju ibadah, mestinya gitu. Ini tidak khusus ibadah, khusus majlis taklim aja. Habis dari majlis taklim, entah kemana dia berambus, tak tahu, tak jelas. Jadi ibadah ke ibadah, terus ibadah. Intinya gitu, jangan sampai terlewatkan waktu kita kecuali ada nilai positif, nilai ibadahnya. Karena apa? Waktu yang terlewatkan tanpa ada satu kebaikan di dalam, itu akan menjadi penyesalan di akhirat. Bukan kemaksiatan, bukan. Lewat gitu saja, lewat. Dosa pun dia tak lakukan, pahala pun dia tak lakukan. Tak apa-apa itu. Itu nanti di akhirat sudah disesalkan waktu itu. Jadi di dalam satu riwayat, penghuni surga itu banyak yang menyesal. Ditanya, kenapa engkau menyesal? Katanya, aku menyesali waktu-waktu, saat-saat yang terlewat di dunia yang tidak aku gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi satu penyesalan. Kenapa? Kalau dulu tuh setengah jam tuh umpamanya aku gunakanlah untuk berzikir, tentu
peringkatku tidak di sini nih. Kalau dulu waktu di dunia nih aku gunakan untuk banyak zikir, aku mesti tak di sini, masuk surga. Tapi tak di sini, di atas lagi. Kalau kemarin 1 pekan aku gunakan untuk berzikir, tentu aku atas lagi, atas lagi, atas lagi. Jadi surga itu pun ada VIP, VIP. Itu pun ada juga. Bukan sama aja, enggak. Tengok amalnya juga enak kali. Di dunia aja, hotel aja ada peringkatnya. Di akhirat surga juga ada peringkatnya juga. Maksudnya berdasarkan kapasitas mutu ibadah setiap hamba di dunia ini. Tapi bagi orang-orang yang pesimis kata dah, alah, aku alhamdulillah dah masuk surga je dah, alhamdulillah, tak usah tinggi-tinggi pun tak apa. Orang yang himmahnya pendek macam ni bahaya. Salah-salah tergelayu dilepas tangan masuk ke dalam neraka. Itu harus tinggi. Cita-citanya harus tinggi, meleset sikit. Cita-cita jadi presiden meleset jadi Menhankam umpamanya kan. Meleset cita-cita boleh tinggi. Jadi apa namanya? Ini tak, aku pokok masuk aja lah sudah. Cita-cita kau bahaya, luar biasa bahaya. Luar biasa. Jadi pokok solat, puasa ini. Dikira ibadah ini dah bagus, dikira dah bisa masuk surga. Allah, kalau kita ngaji seperti ini, ternyata sholat kita tak ada apa-apanya. Itu yang dibangga-banggakan. Seolah-olah kau dah sholat, mestilah kau masuk surga. Tingkat-tingkat pertama jadilah. Enak kali. Jangan gitu, cita-cita tuh yang tinggi. Paling tidak, kalau kita punya niat untuk sampai ke sana, umpamanya meninggal. Kita ini meninggal belum sampai di sana, mudah-mudahan kita dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala akan disamakan dengan orang-orang yang sudah sampai ke sana. Tapi tidak begitu. Ini belum udah putus asa, adalah aku surga bawah-bawah aja lah. Ini susah orang seperti ini. Jangan terlalu pede masuk surga itu. Jangan terlalu pede. Orang yang terlalu pede masuk surga akhirnya malas ibadah. Maksudnya nggak punya semangat ibadah. Sekedar dah sholat 5 waktu aja udah pede lah masuk surga lah, aku jamin dah nih. Aman, puasa jamin. Kok pede kali masuk surga engkau. Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah kedua, kata dia, aku berharap jadi tanah. Kata Sayyidina Umar, supaya apa? Aku nanti di akhir aku tidak dihisab. Sayyidina Umar, kita nak pede kali. Sholat 5 waktu, seres, kunci surga di tangan. Ini orang seperti ini, dia tidak punya nanti tidak ada himmah untuk terus ke depan seperti yang Al-Imam terangkan seperti ini. Para aulia enggak begitu. Jadi itu diantaranya. Kemudian kata beliau, wa yadumu al-iqbalu 'ala Allah Ta'ala, dan selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. 24 jam mulai bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Sudah menghadap kepada Allah. Begitu bangun, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mati kami. Menghidupkan kami, membangunkan. Karena kita ini tak bisa bangun sendiri. Tuh, bangun tidur sendiri bisa? Aku nak bangun gini bisa? Mana bisa tuh? Kita ini tahu-tahu bangun, kita dibangunkan itu. Bukan kita nak bangun gitu, mana bisa? Makanya alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami ba'da ma amatana, setelah mematikan kami. Tidur pun kita tak bisa nahan. Jadi kelopak mata ini memang nampak kecil ini, tapi ini lebih berat daripada gunung Krakatau.
Siapa kalau udah ngantuk, tak bisa, aku tak mau tidur gitu, tak bisa ya. Tetap tenggelam juga. Ini berat luar biasa. Makanya amatana yang sudah mematikan kami Allah. Istilahnya bahasa kasih Allah yang maksa kita suruh tidur. Setelah itu bangun pun Allah yang bangunkan. Kalau besok pagi ada yang tak bisa buka mata lagi, atau buka mungkar nakir, aku di mana? Ternyata pagi-pagi dia tidak bisa bangun. Siapa yang jamin bisa membangunkan dirinya sendiri habis waktu itu pagi itu? Tak ada yang bisa. Itulah lemahnya kita. Itu lemahnya manusia. Oh, nak begi-begi kau tak bisa. Kau buka matamu sendiri itu tidak bisa ngangkat ini, tidak bisa. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak membangunkan kita, tak bisa. Nah, tapi kita semacam kan biasa nih. Besok pagi aku pasti bangun. Besok pagi aku pasti bangun. Terlalu optimis karena kebiasaan. Sunnatullahnya orang kalau malam tidur ngantuk, aku tidur ngantuk, siapa yang kasih? Kita bisa menciptakan ngantuk. Malam ini aku tak mau ngantuk. Mana bisa? Itulah lemahnya kita, kan? Itu saya malam ini tak mau ngantuk. Ngantuknya 3 hari lagi nanti. Mana bisa? Ini di luar kemampuan kita, Pak. Bangun itu juga di luar kemampuan kita. Oh, berarti kalau kita berpikir tafakur masalah tidur saja, itu kita yakin ada zat yang maha kuasa yang memang mengatur kita. Baru tidurnya saja. Nah, jadi kita hendaklah, kata Imam Bisi, wa yadumu al-iqbal 'ala Allah taala. Mulai dari bangun pagi langsung menghadap kepada Allah. Alhamdulillah, aku bisa bangun lagi ya Allah. Itu sebetulnya doanya secara simpel kan gitu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku, dan kepadanya lah tempat kembali. Nanti mati kiamat, baru besok di akhirat dibangkitkan lagi kepada Allah, dikumpulkan di padang mahsyar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan para anbiya dan para aulia di surga, di mahsyar dan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi an taj'ala lima tata'atahu min al-'adat kal akli wa syurbi wa sa'i lil ma'ashi awqatan takhussuha. Hendaklah engkau menjadikan perkara-perkara adatmu seperti makan, minum, kemudian bekerja, awqatan takhussuha, waktu-waktu khusus. Maksudnya apa? Diatur. Ini tarik Aisyah pergi kerja jam berapa sampai jam berapa. Nanti habis itu ini semuanya, subhanallah, kemarin ada yang tanya. Seorang bekerja di salah satu PT di Karimun nih. Kata dia tanya, jadi gimana Ustadz, saya nih supir, katanya, biasa bawa solar, bahan bakar di PT. Jadi dia memang tugasnya ngedrop, ngisi di setiap tempat-tempat di PT itulah. Jadi dia kalau sudah mulai, maka dia tidak bisa berhenti. Ya, nanti sampai zuhur nanti baru istirahat. Maksudnya bilang, saya nih kepengin istiqomah sholat duha. Jadi macam mana? Saya waktunya tak ada itu. Waktunya tidak ada. Pokoknya kalau udah starter mau ini lori minyak nih, pokoknya sampai zuhur lah, tak ada waktu. Macam mana? Apakah saya tetap melakukan sholat duha sementara orang-orang menunggu saya? Mana nih minyak tak datang-datang? Mana nih supirnya lagi sholat duha? Apa saya tinggalkan sholat duha? Macam mana ini?
Jadi kalau yang seperti ini maksudnya apa? Jadi diatur. Maka ini maksudnya aqatan takhusuha, waktunya diatur. Kapan untuk ibadah, ya kapan yang untuk yang ada. Bekerja juga diatur. Jadi yang seperti ini sholat duha itu bisa dilakukan sebelum dia pergi kerja, saya bilang. Sebelum dia pergi kerja, kalau kerjanya mungkin jam 7 dia berangkat, sebelum jam 7 dia bisa sholat duha. Enggak harus sholat duha itu jam 10 atau jam 11 atau jam 9. Jam 7 pagi sudah boleh, sudah masuk sholat, diatur. Jangan sampai dia nak melakukan sunnah, tapi orang-orang nyumpah dia. Mana nih minyak tak datang-datang nih? Itu lagi di musola dia, sholat duha dia, berzikir kepada Allah. Yang lain nyumpah dia. Udah ini mesin tak hidup. Apa sholat habis? Ini tidak bagus. Sholat duha hukumnya sunnah, kewajiban itu ya, karena berhubungan dengan tugas dan pekerjaan itu jadi hukumnya wajib. Nah, itu cara. Jadi harus diatur ibadahnya tuh, jam-jamnya diatur. Mulai dari makan, minum dan lain sebagainya. Jangan tak diatur. Makan, minum, maksudnya ini dibatas gitu. Makan berapa menit, jam berapa. Ini tak makan malam, mulai jam 8 sampai jam 11. Allahu Akbar. Jam 8 sampai jam 11. Ada kan? Ada, Pak. Piring itu sampai kering bekas nasinya. Tak juga berdiri ya. 3 jam makan. Sarapan pagi jam 6 sampai jam 8. 2 jam sarapan. Sampai yang punya warung apalah orang ini tak pergi-pergi katanya. Kopi 1 cangkir aja 2 jam. Tak ada. Apalagi sampai ketak-ketuk duduk 4 orang berhadapan. Kopi segini 5 jam tak habis. Selesai. Astagfirullahaladzim. Itu awam. Kita ini diajarin oleh Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad untuk macam mana kita ini lebih baguslah lagi. Ya seperti itu, main lacak enggak dosa, enggak haram, selagi tidak ada nilai judinya. Tetapi itu adalah suatu hal yang sia-sia, itu yang akan menjadi penyesalan di akhirat, karena waktu terlewat tidak ada gunanya sama sekali. Apalagi tambah kalau kalah kau ngasih aku, kalau aku ini tambah kacau lagi dah, judi jadinya. Kita lanjutkan. Wa'lam annahu la yastaqimu ma'al ihmal halun wa la yasluhu ma'al ighfali balun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak akan istiqomah suatu keadaan apabila dilakukan dengan kelalaian. La yastaqimu mal ihmali halun. Orang kalau dia suka lalai, maka dia tidak akan bakal bisa istiqomah. Halnya ini bisa bagus, tidak, tak bisa. Orang kalau mau jadi orang bagus, mesti harus istiqomah. Istiqomah, yang betul. Itu baru dibangun. Wala yasluhu mal ighfal balun, dan tidak akan bagus hati, dan hati itu tidak akan bagus apabila dengan kelalaian. Kelalaian ini kata-kata mutiara hikmah, mutiara hikmah. Jadi orang ini kalau suka lalai hatinya mesti tak bagus, mesti tak bagus. Jadi waktu habis untuk lalai
Lalai itu apa? Lalai itu bukan hanya sekedar maksiat, tidak. Waktu habis tidak untuk ibadah, itu sudah lalai namanya. Waktu habis dihabiskan tidak untuk hal-hal yang punya nilai ibadah, itu namanya sudah lalai. Nah, kalau sudah pakai masuk ke masyarakat, nah ini dan yang dibahas lagi lebih jauh lagi. Ini kita bahasan kita sekarang ini sudah naik. Jangan sampai ada waktu terlewat kok tidak ada nilai ibadahnya. Nah, kalau ada waktu terlewat begitu saja kosong main catur berjam-jam. Donald Trump dengan siapa? Biden berjam-jam dia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak ada guna. Lama-lama sakit hati alam mulai dosa kan, berjam-jam. Tuh. Jadi jangan sampai al-ighfal. Jadi ada doa Allahumma ja'alna minadz zakirin wa la taj'alna minal ghafilin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang selalu ingat, orang-orang yang selalu berzikir. Janganlah kau jadikan kami orang-orang yang selalu lalai. Lalai itu apa? Duduk temenung aja, tak melakukan apa-apa. Duduk ini mengobrol, dia bincang-bincang, tak apa dibincangkan dia. Tak tahulah, sok-sok mikir negara, tak mikir politik, tak mikir apa-apa, tak tahulah. Bagus baca Quran, bagus baca selawat, bagus. Peduli boleh, tapi kalau kebablasan, nah tidak juga. Berapa banyak yang kita menghabiskan waktu, tapi justru untuk hal-hal yang tidak berguna, berlebihan. Qala Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, nafa'ana Allahu bihi. Tengok orang-orang soleh, dia selalu berdoa. Qala Hujjatul Islam, nafa'ana Allahu bihi. Semoga Allah memberi kemanfaatan kepada kita dengannya. Oh, itu doa. Itu. Jadi yang seperti itu sudah dari zaman para aulia dulu, para ulama terdahulu. Yang bagi an tuwazzi'a awqatika wa turattiba awradaka wa tu'ina likulli waqtin sughlan la tata'adahu wa la tu'athiru fihi siwah. Kata Imam Ghazali ngasih nasihat. Tengok, ternyata para aulia itu orang yang sangat disiplin. Sangat disiplin. Jangan dikira orang soleh itu tak disiplin. Paling disiplin, sedisiplin seorang pegawai PNS, lebih disiplin lagi jauh para aulia. Disiplin zahir dan batin para aulia ini disiplin. Jadi tidak bisa sampai derajat kewalian itu kecuali dengan dua kedisiplinan. Disiplin secara zahir dan disiplin secara batin. Otomatis istiqomah dalam, istiqomah luar. Jadi apa kata nasihat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala? Jadi Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad yang punya kitab Risalatul Ma'wana ini diberi julukan Ghazali Saghir. Jadi Imam Ghazali kecil, karena muatan-muatan tasawufnya yang luar biasa, seperti Imam Ghazali. Jadi beliau ini diberi gelar Ghazali Saghir, yaitu Imam Ghazali kecil. Imam Ghazali yang asli yang punya kitab Ihya Ulumuddin. Risalah Mu'awanah ini juga tasawuf. Nah, jadi muatan-muatan tasawufnya juga luar biasa sampai diberi julukan Imam Ghazali kecil. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, hendaklah engkau membagi waktu-waktumu dan mengatur wirid-wiridmu. Yang bagi antuwazia auqatika, hendaklah engkau membagi waktu-waktumu, wa turattiba auradaka, dan engkau mentertibkan wirid-wiridmu. Kapan? Kau pagi, habis subuh kau baca apa? Habis zuhur kau nak baca apa? Habis asar kau baca apa?
Habis maghrib baca apa? Habis isya baca apa? Tengah malam baca apa? Macam gitu. Kita baca apa? Habis subuh kita baca apa? Habis zuhur kita baca apa? Habis asar kita baca apa? Habis maghrib kita baca apa? Habis isya kita baca apa? Tengah malam kita baca apa? Tak baca apa-apa. Macam mana coba? Al-Qurannya aja tak terbaca. Luar biasa kita nih. Cita-citanya terlalu optimis masuk surga. Tengok. Jadi kalau kita tengok, Masya Allah, para awliya itu luar biasa. Nih, jadi Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ngatur ya. Zikir pagi, ini mulai pagi sampai pagi lagi itu zikir tok. Qur'annya kapan, ininya kapan, terus zikir. Makanya diantaranya sebetulnya kita ini paling tidak ikutlah mereka, walaupun tidak terlalu banyak seperti mereka, sikit-sikit pelan-pelan. Kita rutinkan membaca, contoh membaca Ratibul Haddad setelah maghrib. Ratibul Haddad rutinkan. Nanti tidak bisa rutin, tambah Ratibul Atos setelah isya, tambah nanti habis subuh Wirdul Hatib, zikir, semuanya zikir itu juga bersanad ya, juga sampai dengan Rasulullah SAW. Zikir itu ya sebagian dari para ulama. Jadi pokoknya berasal dari Rasulullah. Itu yang dibaca mulai Rasulullah, zaman Rasulullah dulu sampai aulia-aulia, sampai aulia pada hari ini. Itu yang mereka baca. Mereka itu orang-orang ahli zikir semuanya. Ahli zikir semuanya. Jadi kita sementara mau pagi, mau petang, mau siang, mau malam, nol. Tapi gaya boleh. Jadi zahirnya dengan batinnya bagusan zahir, batinnya masih busuk, jelek, tak ada apa-apanya. Bab semalam belum selesai, balik lagi kan. Itulah. Kemudian wa turattiba auradaka wa tu'ina likulli waqtin sughlan la tata'adahu, dan engkau hendaklah menyediakan wa tu'ina likulli waqtin sughlan, engkau hendaklah menyiapkan waktu-waktunya nih, harus dilakukan. Ini jam sekian sampai sekian aku harus lakukan, jam sekian sampai sekian aku lakukan, jam sekian sampai sekian aku lakukan. Jadi betul-betul diatur. La tata'adau, yang tidak engkau lewati. Sekarang contoh, orang ini kenapa berat nak baca Al-Quran setiap hari? Kenapa berat? Karena tidak disediakan waktu khusus, tidak diniatkan dan disediakan waktu khusus. Kalau udah diniatkan Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu, pokoknya jam ini sampai jam ini jatah aku baca Quran, jangan ganggu. Kalau umpamanya terpaksa terganggu, digeser sedikit setelahnya, atau ada waktu lain untuk sebagai cadangannya. Tapi pokoknya apapun yang terjadi, ini tidak bisa aku lewatkan. Nih di sini kayak gitu. Jadi memang harus kita ini memang harus betul-betul ini kan diprogram betul, diprogram. Sampai yang dibaca apa, jam berapa, sampai jam berapa banyak. Woi, tengok Imam Ghazali di kitab Ihya nih, baca tasbihnya sekian, takbirnya sekian, tahlilnya sekian, Qur'annya sekian. Ini pagi, petang, sore, siang, malam. Kalau bikin habis hidup untuk zikir, memang gitu. Emang gitu mestinya. Tapi bagi kita orang ahli dunia pikir, macam mana aku nak bikin macam ini? Hidup ini sementara saja. Kita malah sibuk dengan dunia. Akhirat yang akan kita tuju kita tinggalkan. Jadi kita supaya kita tahu nasihat-nasihat mereka ini. La tu'asiru fihi siwa
Jadi waktu itu jangan diganggu dengan waktu yang lain. Pokoknya jam sekian sampai jam sekian ini aku baca Quran nih. Jam sekian baca Quran nih. Jam sekian sekian selawat, jam sekian sekian apa ngaji, taklim sebagainya. Sudah ada waktunya. Jangan masuk kadang gini, kadang loncat sana, kadang tarik sini, kadang ini, tak tertib namanya. Itu nanti susah tuh. Tapi kalau orang sudah komitmen pokoknya ini sudah. Itu baru bisa istiqomah. Bisa menunjang, memudahkan untuk istiqomah. Udah bisa, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung lagi nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.